Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu benar-benar dapat meninggalkan tubuh pertempuran Zhu Hengyu yang dirampok dan berkonsentrasi pada budidaya jalan kehancuran. Ketika dao kehancuran selesai, Zhu Hengyu akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan dao dan menjadi eksistensi yang berdiri bahu-membahu dengan Saint of Heaven. Selain itu, untuk membuktikan kebenaran dengan kekuatan, seseorang menggunakan kekuatannya sendiri. Kemanapun Anda pergi, itu adalah keberadaan Seon. Tubuh Dharma Zhu Hengyu sebenarnya tidak berguna. Tinggalkan secara langsung dan pindahkan jiwa ke badan hukum Suantian. Hanya dengan sabar mengakumulasi puluhan juta tahun dalam medan perang runtuh tingkat pertama. Pada saat itu, bahkan jika kamu menghadapi kekuatan dari Chaos Fighting Body, kamu pasti bisa mengalahkannya. Setelah pertimbangan yang cermat, Zhu Hengyu tidak melepaskan tubuh Dharma Zhu Hengyu. Untuk alasannya, saya tidak akan membahas detailnya. Hal yang paling memalukan tentang Zhu Hengyu saat ini adalah tingkat fusi dengan badan hukum Suantian terlalu rendah. Sejauh ini baru mencapai 30%. Bagi Zhu Hengyu, badan hukum Suantian dapat dianggap sebagai kepala spiritual. Hanya saja Ling Kui semacam ini bisa sementara waktu melekatkan jiwa padanya dan menggunakannya sebagai badan pertarungan sementara. Tetapi karena derajat integrasinya terlalu rendah, jika jiwa tetap berada di badan hukum Suantian, ia akan kehilangan kehangatan tubuh fisik. Dan itu akan menderita serangan energi dari badan hukum Suantian. Yang paling penting adalah dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu bukannya enggan membuang tubuh Dharma Zhu Hengyu. Faktanya, saya tidak bisa kehilangannya untuk saat ini, saya tidak bisa hidup tanpanya. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, latar belakang Zhu Hengyu begitu dalam, mengapa dia begitu lemah sekarang? Sebenarnya Zhu Hengyu tidak lemah. Jika jiwa Zhu Hengyu dipindahkan ke badan hukum Suantian, maka, bukan hanya dia tidak lemah, tapi cukup kuat untuk menjaga langit. Bagaimanapun, bisakah ada yang lebih sederhana yang bisa menantang dan mengalahkan jenderal yang kalah? Seorang defensif, bahkan runtuhnya panglima perang tidak dapat dikalahkan, dapatkah Anda mengatakan dia lemah? Yang lemah bukanlah Zhu Hengyu, tapi tubuh Zhu Hengyu. Namun, jika tubuh lemah, haruskah kita menyerah? Jelas ini bukan masalahnya. Badan hukum Suantian Zhu Hengyu harus terintegrasi lebih dari 90% sebelum mereka dapat tinggal selamanya, atau bahkan mengubahnya menjadi dewa. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk ini terlalu lama. Tanpa ratusan juta tahun, itu tidak mungkin tercapai. Mungkinkah Zhu Hengyu akan duduk di rumah dan menunggu ratusan juta tahun? Sambil berpikir, Zhu Hengyu punya iseng. Jika kita mengatakan itu suatu hari nanti, tubuh Suantian Dharma akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Zhu Hengyu mengubah dewa tersebut menjadi tubuh Dharma Suantian. Namun, sebagai dunia, dapatkah dikatakan bahwa, apakah Suantian membutuhkan orang suci surgawi? Meskipun Suantian sedikit lebih kecil, ia juga merupakan dunia kecil. Yang disebut burung gereja itu kecil, tetapi ia memiliki kelima organ dalam. Karena ini adalah surga dan bumi, kita membutuhkan orang-orang kudus surgawi. Oleh karena itu, tubuh fisik Zhu Hengyu tidak perlu ditinggalkan. Bagaimanapun, badan hukum Suantian berjalan untuk membuktikan dao dengan kekuatan. Tidak perlu memahami hukum sama sekali, dan tidak ada hukum sama sekali. Kekuatan kehancuran adalah menghancurkan semua hukum. Kekuatan keruntuhan membutuhkan akumulasi tak terbatas. Berakumulasi sampai batas tertentu, secara alami memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Karena jalan yang diambil oleh badan hukum Suantian, tidak perlu mencerahkannya. Jadi, apakah pikiran Zhu Hengyu hanya menganggur? Jelas sekali, ini tidak pantas. Karena tidak diperlukan pencerahan, mengapa tidak melatih tubuh Zhu Hengyu ke arah seorang suci surgawi? Kebetulan Zhu Hengyu memiliki tubuh roh 5 elemen bawaan. Jenis akar dan kaki ini, ketika Anda berlatih, itu pasti setengah pukulan. Tentu, sangat sulit menjadi orang suci di surga dan menyesuaikan diri dengan tubuh. Belum lagi, sekarang langit sudah hancur, dan tidak ada tandingan sama sekali. Bahkan jika surga masih ada, kehendak surga adalah musuh terbesar Zhu Hengyu. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu masuk ke dalam surga? Sebagai leluhur iblis, itu adalah jalan surga yang dihancurkan. Bahkan jika jalan surga itu bodoh, itu tidak bisa menjadi musuh, bukan? Saat jalan surga masih hidup, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memperebutkan posisi orang suci di jalan. Butuh waktu terlalu lama bagi Zhu Hengyu untuk berkultivasi ke titik di mana dia bisa bersaing dengan orang-orang besar itu untuk mendapatkan posisi suci. Itu pasti waktu yang lama dalam miliaran triliun tahun. Tapi untungnya, tubuh fisik Zhu Hengyu tidak perlu menjadi orang suci surga dan bumi di dunia lain.
Dia hanya perlu menjadi orang suci surgawi Suantian. Suantian adalah dewa Zhu Hengyu. Kehendak surga Suantian adalah kehendak Zhu Hengyu. Oleh karena itu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zhu Hengyu untuk posisi orang suci surga. Bisakah orang lain menjadi tuan atas tubuhnya sendiri? Selain itu, Zhu Hengyu menjadi orang suci surgawi Suantian, yang juga merupakan kehendak Suantian. Jika Anda menjadi majikan Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menghentikannya? Faktanya, jika Anda membantu diri Anda sendiri, semua orang akan bekerja keras. Semakin saya memikirkannya, semakin bersemangat Zhu Hengyu. Dewa Zhu Hengyu haruslah tubuh Dharma Suantian. Dan tubuh fisik Zhu Hengyu saat ini digunakan sebagai orang suci surgawi Suantian. Tidak ada yang lebih cocok. Setelah keinginan Zhu Hengyu menjadi kenyataan. Jadi, meskipun tingkat fusi tubuh Suantian Dharma hanya 30%. Zhu Hengyu juga dapat mengontrol kekuatan Suantian berdasarkan identitasnya sebagai orang suci surga. Lepaskan kekuatan penuh dari badan hukum Suantian. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa ke langit. Yang paling membuat Zhu Hengyu bahagia adalah Suantian saat ini sangat lemah. Di seluruh dunia, hanya ada kurang dari 40 bintang. Orang suci surga pada dasarnya mampu melayani sebagai seorang individu. Perubahan adalah cara surga di zaman kuno. Bahkan jika Tiandao akan menyukai Anda, setuju dengan Anda untuk menjadi orang suci surgawi. Anda juga harus mencapai puncak dari kuasa Sage untuk menjadi kompeten. Kalau tidak, bagaimana kekuatan semut bisa mengendalikan matahari dan bulan, dan mewujudkannya? Selama sebulan penuh, Zhu Hengyu tinggal di rumah, berpikir mundur di hotel. Akhirnya, setelah sebulan penuh musyawarah, Zhu Hengyu membuat keputusan yang menentukan. Dengan berakhirnya putaran medan perang yang runtuh saat ini, Zhu Hengyu meninggalkan medan perang yang runtuh dengan penuh semangat. Setelah bertemu dengan Liu Mei, keduanya kembali ke kastil bersama. Setelah beristirahat selama 2 hari, keduanya memasuki medan perang Qingmu bersama ke lembah tersembunyi. Dari Liu Mei, badan hukum Suantian diambil. Memanggil badan hukum Suantian, Zhu Hengyu dengan paksa menekan kegembiraan batinnya. Saat berikutnya, setelah Zhu Hengyu menenangkan pikirannya untuk sementara waktu, dia mentransfer kekuatan jiwanya ke badan hukum Suantian. Dengan sedikit suara, badan hukum Suantian perlahan membuka matanya. Saat membuka mata, Zhu Hengyu mengontrol tubuh Suantian Dharma. Tangan kanan menonjol dengan ringan dan dengan lembut menekan jantung bagian atas Zhu Hengyu. Dengan cahaya ilahi di kedua matanya, tubuh Suantian Dharma dengan sungguh-sungguh berkata, "Sebagai penguasa Suantian, saya akan menetapkan Anda sebagai orang suci surga." Dewa surga adalah dewa dari semua orang bijak di langit. Orang suci adalah orang suci terkuat, juga dikenal sebagai yang paling suci. Biasanya, alih-alih Tiandao, yang mengatur semua orang suci di Tiandao. Mengikuti suara Zhu Hengyu, kekuatan misterius dari langit mengikuti tangan kanan badan hukum Suantian dan mengalir ke tubuh Zhu Hengyu. Mengangguk dalam kepuasan, badan hukum Suantian diam-diam menutup matanya dan berhenti berbicara. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memindahkan jiwanya kembali ke tubuh Zhu Hengyu. Merasakan kekuatan misterius yang melonjak di tubuhnya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Suantian saat ini masih terlalu lemah. Hanya ada kurang dari 40 bintang. Anda tidak membutuhkan banyak kekuatan untuk mengontrol hukum surga Suantian. Semut, meski benar tidak bisa menyeret gerobak, mereka tetap memiliki kekuatan untuk menyeret sebilah rumput. Apa? Anda mengatakan bahwa semut tidak bisa menyeret sebatang rumput. Kemudian temukan beberapa semut lagi dan seret mereka bersama. Setelah berpikir, Zhu Hengyu membuka matanya dan menatap Liu Mei di depannya. Meskipun dia tahu, bahkan jika dia tidak menjelaskan apapun, dia tidak akan pernah menolak untuk memberikan perintah kepada Liu Mei. Namun, Zhu Hengyu tidak mau melakukan ini. Katakan padaku apa yang kamu inginkan dalam segala hal, jika kamu enggan, itu akan membosankan. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu menjelaskan situasinya saat ini secara detail. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu dengan cermat, mata Liu Mei menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Bagi Liu Mei, masalah ini sangat menarik. Ketika Zhu Hengyu bertanya apakah dia ingin menjadi orang suci surga Suantian, Liu Mei sangat senang, dan langsung setuju. Bagi Liu Mei, ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Apalagi inilah keindahan pie dropping di langit, bisa dipenuhi tapi tidak dicari. Segera, Zhu Hengyu memindahkan jiwanya ke badan hukum Suantian lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya di dahi Liu Mei. Zhu Hengyu dengan sungguh-sungguh berkata lagi, "Sebagai penguasa Suantian, saya akan menjadikan Anda Kaisar Suci Surga." Status Kaisar Suci hanya di bawah Dewa Suci. Jika Tuhan tidak keluar, Kaisar sedang menuju. Mendengar segel Zhu Hengyu, Liu Mei tiba-tiba tersenyum. Jelas, dalam benak Zhu Hengyu, dia adalah yang terdekat dan paling bisa dipercaya. Jika tidak, tahta Kaisar Suci ini, bagaimana mungkin gilirannya untuk duduk? Melihat Liu Mei yang sangat gembira, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah menjadi Kaisar Suci Surga, kamu harus menyesuaikan diri."
Transplantasi semua 3.000 cabang willow Anda ke Suantian itu pasti tempat teraman di dunia. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Liu Mei menganggukkan kepalanya. Setelah menjadi orang suci surga, kekuatan keruntuhan tidak akan secara aktif menyerang Liu Mei dan 3.000 cabang willow-nya. Setelah 3.000 cabang willow ditransplantasikan ke Suantian, kemudian, selama Suantian tidak mati, Liu Mei tidak akan mati. Di bulan berikutnya, Zhu Hengyu dan Liu Mei mentransplantasikan ke 3.000 cabang willow di medan perang Qingmu ke Suantian. Meski untuk saat ini, tidak ada tanah atau sumber air di Suantian. Namun, sebagai orang suci surgawi, seseorang dapat menarik energi dari dalam Suantian. 1.500 pohon willow semuanya berakar di pusaran kekacauan. Dari pusaran yang kacau, tarik sumber kekuatan kayu untuk mempertahankan kehidupan. Pusaran yang kacau ini adalah sumber Suantian. Pusaran yang kacau ini adalah jantung Suantian, menyediakan semua energi dan kekuatan untuk Suantian. Berakar di pusaran kekacauan, cabang-cabang pohon willow itu pasti akan tumbuh sangat kuat. Selama sebulan penuh berikutnya, Zhu Hengyu dan Liu Mei bahkan tidak pergi ke medan perang dari babak kehancuran ini. Selama sebulan penuh, Zhu Hengyu awalnya telah menyelesaikan dekrit kepada orang suci Suantian. Di antara mereka, Zhu Hengyu adalah penguasa Suantian, bertindak atas nama langit, adalah tertinggi Suantian. Liu Mei adalah kaisar suci Suantian, dan ketika Zhu Hengyu pergi, dia mewakili keinginan Suantian. Zhang Chunhua adalah orang suci Suantian, yang bertanggung jawab atas kekuatan Suantian Xiang. Nir adalah orang suci dari Suantian, yang bertanggung jawab atas kekuatan Suantian Xin. Dutian adalah Sein Suantian, yang mengontrol Dutian. Haotian adalah Suantian Sein, yang menguasai bumi. Hasilnya, 6 orang suci agung Suantian semuanya ada di tempatnya. Di antara mereka, Zhu Hengyu adalah dewa surga, mewakili kehendak surga. Dan Liu Mei, Zhang Chunhua, Nir, Dutian, dan Haotian. Mereka bertanggung jawab atas emas, kayu, air, api, tanah, dan kekuatan 5 elemen. Di antara mereka, Liu Mei adalah 3.000 willow lemah, Zhang Chunhua adalah api asli Taiyin, Nir adalah air matahari yang sebenarnya, langit adalah 1.000 bulu dan burung bangau emas, dan langit adalah tanah tiran dan badak liar. Mulai saat ini, setiap orang tidak perlu berkeliaran di medan perang percobaan lagi. Sebagai orang suci surgawi, kekuatan langit dan bumi adalah kekuatan mereka. Sebaliknya, kultivasinya sendiri tidak begitu penting. Setelah menjadi orang suci surga, Zhu Hengyu dan kepentingan semua orang mencapai kesepakatan. Semakin kuat Zhu Hengyu, semakin kuat Suantian. Semakin kuat Suantian, semakin kuat setiap orang. Yang disebut, semua orang untuk saya untuk semua orang, sedang berbicara tentang keadaan ini. 1 bulan kemudian, Zhu Hengyu akhirnya menyelesaikan kanonisasi Suantian Six Signs. Meski paling, sebenarnya bisa mengkanonisasi 9 wali. Tetapi untuk saat ini, hal itu sebenarnya tidak perlu. Selain inti dari medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu memiliki banyak jenderal yang juga bisa dipercaya. Ketiga posisi ini disediakan untuk mereka. Adapun siapa yang akan mengisi ketiga lowongan tersebut, itu tergantung pada performanya. Setelah kanonisasi selesai sepenuhnya, babak baru medan perang yang runtuh akhirnya dibuka. Medan perang runtuh tingkat pertama didasarkan pada tim. Anda hanya dapat memasuki tim yang terdiri dari 3 orang pada waktu yang sama. Oleh karena itu, Zhu Hengyu membagi Suantian Six Signs menjadi 2 tim. Tim pertama adalah Liu Mei, Nir, dan Zhang Chunhua. Dengan badan hukum Gadis Hitam dan Suantian, ditambah perintah Liu Mei, keamanan benar-benar terjamin. Sampai sekarang, kekuatan Dao Surgawi dari badan hukum Suantian telah mencapai 520. Dapat terus-menerus melepaskan 529 daun pedang teratai. Oleh karena itu, tidak ada yang buruk tentang dikelilingi oleh tentara yang roboh. Dengan perlindungan Gadis Hitam, tentara yang tumbang tidak bisa melukai mereka. Namun, pedang Suantian Dao dari badan hukum Suantian sudah cukup untuk membunuh 3 atau 400 target di sekitarnya dalam beberapa napas. Oleh karena itu, Zhu Hengyu benar-benar lega dari ketiga gadis yang bekerja sama. Adapun 3 orang yang tersisa, master dan murid Zhu Hengyu secara alami 3. Sekelompok 3 orang, pada saat yang sama memasuki medan perang runtuh tingkat pertama. Namun, meskipun mereka bertiga memasuki medan pertempuran tingkat pertama runtuh. Namun, medan perang runtuh tingkat pertama hanyalah proyeksi dari medan perang runtuh tingkat kedua. Ada 3.000 proyeksi serupa. Mereka berada di ruang paralel yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun semua orang memasuki medan perang runtuh tingkat pertama, mereka tidak dapat saling menyentuh. Setelah memasuki medan perang yang runtuh, Zhu Hengyu segera meninggalkan desa bersama Dutian dan Haotian. Tidak lama setelah berjalan keluar desa, Zhu Hengyu menemukan seorang tentara yang rusak. Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Dutian dan Haotian, "Sekarang, kalian berdua sudah menjadi orang suci surgawi, dan tidak mungkin bagi saya untuk menemani Anda ke sini setiap saat. Jadi, saat aku datang kali ini, aku hanya akan memerintahkanmu di pinggir lapangan, tapi aku tidak akan turun tangan untuk membantu."
Semuanya tergantung padamu. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Du Tian dan Hao Tian mengangguk pada saat bersamaan. Saat ini, meskipun keduanya tidak berada di Xuantian, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan surga Xuantian. Namun, sebelum datang ke sini, mereka menggunakan kekuatan orang suci surgawi untuk menanamkan kekuatan surgawi Xuantian ke dalam senjata dan baju besi mereka. Di antara mereka, Hao Tian meminjam 36 kekuatan destruktif dari 36 bintang jahat bumi dan menuangkannya ke dalam perisai besi yang dalam. 36 perisai besi misterius Hao Tian, di bawah pengaruh kekuatan runtuh untuk sementara menjadi 36 perisai pertempuran yang runtuh. Meskipun perisai besi misterius ini dapat memberikan kekuatan runtuh, itu sangat meningkatkan kekuatannya. Namun, perisai besi hitam itu sendiri bukanlah runtuhnya baju besi perang. Itu tidak bisa memadatkan kekuatan keruntuhan dengan sendirinya. Oleh karena itu, setelah kekuatan runtuh di perisai besi hitam habis, perisai besi hitam akan tetap menjadi perisai besi hitam. Meskipun kekuatan pertahanan masih ada, itu tidak kuat sama sekali. Du Tian juga mengekstraksi 36 kekuatan destruktif dari jalur surgawi Xuantian dan menuangkannya ke pedang besi yang dalam. Untuk sementara, 36 pedang besi misterius dipromosikan menjadi pedang kehancuran. Namun, setelah kekuatan kehancuran di 36 pedang besi misterius itu habis, maka pedang besi hitam tetaplah pedang besi hitam, itu kuat tapi tidak kuat. Faktanya, bukan karena 36 perisai perang yang roboh dan 36 pedang perang yang roboh itu terlalu lemah. Ingin menerobos 36 lapisan perisai pertempuran yang runtuh bukanlah hal yang mudah. Lapisan perisai pertempuran rusak setara dengan satu set baju besi perang yang rusak. Memiliki daya tahan 10.000 runtuh. Ingin menerobos 36 lapisan perisai perang yang hancur setara dengan membunuh panglima perang hancur super dengan 360.000 nyawa. Betapa mudahnya. Alasan yang sama, dalam 36 pedang penghancur di langit, ada 360.000 kekuatan penghancur. Mengkonsumsi semua kekuatan yang runtuh ini cukup untuk membunuh 36 prajurit yang roboh, atau 360 tentara yang roboh. Oleh karena itu, meskipun Xuantian lemah, tidak peduli seberapa lemahnya, ia tetaplah sebuah dunia. Orang suci Xuantian Tiandao tidak boleh diremehkan. Trio Zhu Hengyu tidak pernah memikirkan jatuhnya jenderal. Tanpa Liu Mei, mereka bahkan tidak dapat menemukan lokasi Beng Huai di Gong, jadi apa yang mereka bicarakan tentang pemenggalan kepala panglima perang. Oleh karena itu, satu-satunya tujuan mereka dalam perjalanan ke medan perang runtuh ini adalah untuk memburu para prajurit yang jatuh. Du Tian dan Tong Tian bergabung. Dengan kekuatan runtuh, paling banyak 720 pejuang kolaps dapat terbunuh. Dapatkan 720 chaos kristal. Meskipun hanya ada 720 kristal yang kacau balau. Tetapi setiap kristal yang kacau dapat memberi mereka 10.000 titik kekuatan sumber. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak mengizinkan mereka untuk langsung menyerap kristalisasi yang kacau, efisiensi seperti itu terlalu rendah. Melempar kristal yang kacau ke pusaran yang kacau dapat meningkatkan kekuatan sumber Xuantian sebanyak 50.000 poin. Sebagai orang suci surgawi, mereka dapat menarik 10.000 sumber kekuatan langsung dari sumber langit misterius dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, ia meningkatkan kekuatannya sendiri dan menghindari pemborosan. Namun, Zhu Hengyu pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Setiap kali mereka berubah menjadi kristal yang kacau, mereka dapat menarik 20.000 poin kekuatan sumber dari pusaran yang kacau. Jika Anda tidak menyalakan kristal chaos, Anda tidak akan bisa menggambar bahkan jejak kekuatan sumber. Bagaimanapun, energi dalam pusaran yang kacau juga terbatas. Setelah diekstraksi secara berlebihan, pusaran kekacauan runtuh. Dan begitu Chaos Vortex runtuh, Xuantian Ke hancur. Menghadapi manfaat seperti itu, Du Tian dan Hao Tian bersuka cita. Meskipun untuk saat ini, tidak banyak prajurit hancur yang bisa mereka buru. Hanya 3 atau 400 kristal kacau yang dapat diburu dalam satu keruntuhan medan perang. Tapi itu karena kekuatan mereka terlalu rendah, dan jumlah perisai besi halus dan pedang surga misterius terlalu kecil. Jika suatu hari, mereka bisa memperbaiki 3.000 baju besi dan 3.000 pedang besi. Kemudian, dengan 30 juta kekuatan yang runtuh, 30.000 pejuang yang runtuh dapat diburu dalam satu putaran. Apalagi, orang suci surga tidak sebanding dengan orang biasa. Dengan peningkatan kekuatan, dengan penguatan dan pemurnian terus-menerus dari perisai besi hitam dan pedang besi hitam. Setiap perisai besi hitam dan setiap pedang besi hitam dapat diisi dengan lebih banyak kekuatan pemecah. Selama kekuatannya cukup, bukan tidak mungkin pedang besi hitam atau perisai besi hitam menanamkan 10, 100, atau bahkan lebih kekuatan destruktif. Terlepas dari mengekstraksi kekuatan kehancuran, atau menuangkan kekuatan kehancuran ke armor dan senjata lain. Ini adalah metode yang hanya tersedia untuk orang-orang kudus di surga. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu melirik Du Tian dan Hao Tian. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Zhu Hengyu berkata, ada satu hal yang bisa kalian bicarakan. Menurut darah kalian berdua, saya telah meneliti 2 perangkat latihan.
Meskipun kedua perangkat latihan ini tidak sama, keduanya memiliki kesamaan. Apakah itu armor skala Overlord Rhinoceros atau bulu dari Thousand Feather Golden Crane, itu adalah kutikula di luar tubuh. Meskipun saya melihatnya dengan tajam, sisik dan bulu tampaknya sama sekali tidak berhubungan. Tapi nyatanya, semuanya terbuat dari zat yang mengandung tanduk. Semuanya memiliki substansi yang sama. Oleh karena itu, kedua latihan sebenarnya dapat saling belajar dan saling belajar. Menggunakan kekuatan magis Haotian yang ditumpangkan sebagai referensi, Dutian dapat menumpuk 3000 pedang bulu menjadi 3000 pelindung perisai. Menggunakan kekuatan magis Qianyu Dutian, Haotian dapat menggunakan 3000 pelindung-pelindung sebagai 3000 pedang bulu. Dengan cara ini, itu adalah yang terbaik dari kedua dunia bagi keduanya untuk mengambil kekuatan mereka sendiri dan memperbaiki kekurangan mereka sendiri. Namun, hal semacam ini, bagaimanapun, terkait dengan privasi garis keturunan mereka. Tanpa persetujuan keduanya, bahkan tuan mereka tidak dapat mengambil keputusan atas nama mereka. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dutian dan Haotian tidak bisa menahan kegembiraan. Faktanya, mereka saling iri terhadap kekuatan supernatural satu sama lain. Dutian dan Haotian memiliki satu serangan utama dan pertahanan utama lainnya. Jika Anda bisa memiliki serangan dan pertahanan, itu akan bagus. Hanya saja hal semacam ini terkait dengan rahasia garis keturunan, dan bahkan tidak ada cara untuk berbicara. Oleh karena itu, meskipun keduanya saling mengucurkan darah dan kekuatan supernatural, mereka berdua mengurusnya dan tidak bisa bertanya. Sekarang setelah guru berbicara untuk mereka, tidak akan ada masalah sama sekali. Apakah guru itu? Jadilah seorang guru untuk satu hari, dan jadilah ayah seumur hidup. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak akan disalahkan. Bagaimanapun, tuannya harus baik untuk mereka. Tanpa ragu, keduanya mengangguk dan setuju. Mengapa Anda tidak setuju dengan hal yang baik? Meskipun dia mengatakan bahwa garis keturunannya adalah rahasia dan dikuasai oleh pihak lain, di sisi lain, garis keturunan pihak lain itu rahasia dan juga dikuasai oleh dirinya sendiri. Apalagi sekarang, mereka semua adalah orang suci Suantian, jadi tidak perlu saling melindungi. Selama Suantian abadi, mereka abadi. Apalagi dari waktu ke waktu. Liu Mei masing-masing memberi mereka 3 Willow Stand-in. Bahkan jika mereka menderita pukulan yang fatal, mereka tidak akan mati. Tapi itu akan langsung kembali ke Suantian. Oleh karena itu, meskipun rahasia darah terungkap, ini bukanlah masalah besar. Sampai saat ini, kepentingan 6 orang suci dari Suantian telah mencapai konsensus. Karenanya, segala macam pantangan sebenarnya sudah tidak ada lagi. Zhu Hengyu menyerahkan arai pedang Dutian ke Haotian. Kemudian dia memberikan Overlord Relief Armor ke Dutian. Setelah keduanya mempelajari latihan satu sama lain, mereka menjadi pejuang ofensif dan defensif tanpa cacat. Di bulan berikutnya, saudara-saudari akrab, ajari satu sama lain berbagai pengalaman dan pengetahuan. Belajar dari satu sama lain, saling mempromosikan. Namun, harus disebutkan di sini. Perisai besi hitam Haotian adalah senjata sihir pertahanan, dan kekuatan pertahanannya sama sekali tidak sebanding dengan pedang besi hitam Dutian. Dengan cara yang sama, pedang besi mendalam Dutian, bagaimanapun, adalah senjata sihir penyerang, dan kekuatan serangannya sama sekali tidak sebanding dengan perisai besi mendalam Haotian. Oleh karena itu, meskipun satu sama lain telah mempelajari kebiasaan satu sama lain, karakteristik masing-masing tidak berubah sama sekali. Haotian masih bercirikan pertahanan. Dutian masih ditandai dengan serangan. Selain itu, sisi yang bagus satu sama lain lebih dari 3 kali lebih kuat dari yang lain. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu. Dengan Haotian di depan dan langit di belakang, keduanya menghadapi prajurit yang sama yang roboh. Gaya bertarung keduanya adalah bertarung dan pergi. Jika Anda tidak bisa menyentuh, Anda tidak akan menyentuh. Sangat menarik untuk dihubungi, lalu Haotian akan menghubungi. Panglima perang yang runtuh itu, meskipun sangat merusak. Tetapi itu tidak cukup untuk menembus perisai besi hitam 36 lapis Haotian pada satu waktu. Paling banyak hanya bisa menembus 7 atau 8 lantai. Oleh karena itu, Haotian sebenarnya tidak perlu menggunakan kekuatan runtuh untuk memperkuat pertahanannya sendiri. Setelah mempelajari formasi pedang Dutian, Haotian berputar ke atas perisai besi misterius, melakukan tendangan voli untuk menebas prajurit yang roboh. Setiap tebas perisai akan menyebabkan setidaknya satu jatuhnya kekuatan destruktif. Belum lagi Dutian. Posisinya, di belakang Haotian, tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Oleh karena itu, semua kekuatan pemecahnya digunakan untuk menyerang. Waktu berjalan dari hari ke hari. Segera kekuatan keruntuhan kedua pria itu dilepaskan. Sampai saat ini, keduanya telah bersama-sama memanen ribuan kristal kacau. Jelas, kekuatan penghancur mereka benar-benar tidak rendah. Bahkan tanpa restu keruntuhan, kekuatannya luar biasa. Melihat kedua pria berbakat ini, Zhu Hengyu benar-benar iri. Tubuh Zhu Hengyu tidak memiliki bakat garis keturunan dan kekuatan supernatural semacam ini.
Bisa dikatakan, hanya mengandalkan bakat garis keturunan dan kekuatan supernatural mereka, serta formasi pedang Dutian yang disesuaikan oleh Zhu Hengyu untuk mereka, sudah cukup untuk bernilai kerja keras puluhan juta tahun. Kekuatan supernatural garis keturunan dan formasi pedang Dutian cukup untuk menetapkan status Dutian dan Haotian sebagai Master Super. Tapi sekarang, Zhu Hengyu memiliki lebih banyak tetapi dia sebenarnya senang dan bahagia. Kedua jenderal yang kuat ini sekarang adalah orang suci surgawi Xuantian. Oleh karena itu, Dutian dan Haotian telah menjadi tangan kanan Zhu Hengyu. Bakat dan kesaktian mereka adalah bakat dan kekuatan supernatural Zhu Hengyu. Perlu disebutkan bahwa, perisai besi Dutian dan Haotian yang dalam dan pedang besi yang dalam dapat ditembus. Namun, di antara kelima unsur tersebut, tanah dapat menghasilkan emas. Oleh karena itu, meski perisai besi hitam tertembus, Haotian dapat dengan cepat memperbaiki kerusakannya melalui kekuatan sumber bumi. Adapun Dutian, apalagi, dia adalah seorang biksu metalik. Tidak apa-apa untuk memperbaiki pedang besi misterius langsung dengan logam, lebih mudah dan lebih cepat. Haotian tidak akan bisa bertahan untuk sementara waktu jika dia melawan jatuhnya prajurit itu secara langsung. Untungnya, Haotian memilih cara bertarung dan bertarung. Itu tidak akan mudah diserang oleh tentara yang tumbang. Sekalipun perisai besi hitam tertusuk, itu dapat diperbaiki dengan cepat. Oleh karena itu, setidaknya dalam level medan perang yang runtuh ini, sepasang saudara ini dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan. Prajurit yang roboh tidak memiliki kemampuan untuk melukai mereka sama sekali. Setelah menghabiskan semua kekuatan kehancuran, saudara-saudara masih menolak untuk berhenti. Untuk mengetahui, kekuatan kehancuran benar-benar habis, dan itu seharusnya tepat 720 tentara yang runtuh. Namun nyatanya, mereka menewaskan lebih dari 960 tentara yang roboh. Lebih dari 240 prajurit yang runtuh sebenarnya adalah hasil dari saudara-saudara itu sendiri. Waktu berjalan dari hari ke hari. Segera, babak medan perang yang runtuh ini juga telah berakhir. Dengan bergandengan tangan, dalam satu putaran, lebih dari 3.000 kristal kacau dipanen. Dihadapkan pada panen yang gila-gilaan, Dutian dan Haotian sangat senang karena mereka tidak dapat menemukan Bei Du. Dengan kekuatan runtuh, kapasitas keluaran keduanya menjadi 2 kali lipat. Ada lebih dari 3.000 kristal kacau, yang masing-masing dapat ditukar dengan 20.000 sumber tenaga dari pusaran yang kacau di langit yang dalam. Dengan cara ini, masing-masing senior bersaudara dapat mengekstraksi lebih dari 30 juta sumber daya dari pusaran yang kacau. Dengan panen yang gila, siapa yang akan pergi ke medan perang percobaan? Anda tahu, di medan perang di tanah yang tebal dan medan perang Ruijin, output Yuan Li sangat rendah sehingga mengerikan. Oleh karena itu, biksu dari kedua garis ini juga yang paling sulit untuk dicampur. Tapi sekarang tidak apa-apa, mereka tidak perlu mengkhawatirkan Yuan Li lagi. Setiap bulan, selama Anda menyisihkan 3 hari dan mengambil satu putaran di medan perang kehancuran, Anda akan memiliki segalanya. Tentu saja, Zhu Hengyu lebih bahagia dari Dutian dan Haotian. Jika lebih dari 3.000 kristal chaotic diintegrasikan ke dalam Xuantian, akan terurai menjadi emas, kayu, air, api dan tanah, 5 elemen energi. Masing-masing dari 5 kekuatan sumber 5 elemen dapat diuraikan menjadi 10.000 unit. 5 jenis bersama-sama dapat menguraikan total 150 juta sumber daya. Bahkan jika saudara Dutian dan Haotian masing-masing telah menyerap 30 juta sumber listrik, masih ada 90 juta yang tersisa. Jangan lupa, Xuantian sebenarnya adalah Dewa Zhu Hengyu. Keuntungan 90 juta itu adalah keuntungan Zhu Hengyu. Karena itu, dia pasti lebih bahagia dari Dutian dan Haotian. Bagaimanapun, keduanya bersama-sama mengambil 4 dari 10. 60% sisanya adalah milik Zhu Hengyu. Tapi secara umum, kekuatan pasangan bersaudara ini masih terlalu lemah. Mereka harus ditingkatkan secepatnya. Bagaimanapun, semakin tinggi kekuatannya, semakin cepat mereka bisa memburu tentara yang rusak. Semakin tinggi efisiensi berburu kristal yang kacau. Sangat disayangkan bahwa praktik semacam ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Zhu Hengyu bukanlah tipe orang bodoh yang menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan cepat. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Melihat bahwa babak medan perang yang runtuh ini akan segera berakhir, Zhu Hengyu memanggil Dutian dan Haotian di depannya. Zhu Hengyu berkata, "Ya, pelarianmu sangat sukses. Keruntuhan medan perang berikutnya, saya tidak akan datang. Mulai sekarang, kalian berdua akan bekerja sama dan datang ke sini untuk berburu setiap ronde." Yunenen, menghadapi permintaan Zhu Hengyu, Dutian dan Haotian mengangguk lagi dan lagi. Hal baik seperti itu tidak perlu dijelaskan oleh Zhu Hengyu, mereka pasti akan datang. 1 bulan di medan perang yang runtuh hanya 3 hari di alam 5 elemen. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda pasti bisa meluangkan waktu ini. Hasilkan lebih dari 3.000 kristal kekacauan dalam 3 hari dengan imbalan lebih dari 30 juta sumber daya. Tidak ada orang bodoh yang akan melewatkan hal sebaik itu. Cahaya putih menyala. Zhu Hengyu, Dutian, dan Haotian muncul di lapangan Tianducheng.
Melihat sekeliling, Zhu Hengyu dengan cepat melihat Liu Mei, Nir, dan Zhang Chunhua. Dari kejauhan, Hao Tian berkata dengan penuh kemenangan, "Nah, bagaimana Anda bisa lolos dari babak ini?" Menghadapi pertanyaan Hao Tian, Liu Mei melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dan kemudian berbisik, "Putaran ini, dengan bantuan Saudari Nier dan Saudari Chunhua, panen kami sangat bagus." Hao Tian berkata penuh kemenangan, "Kakak senior dan saya telah mengumpulkan lebih dari 3.000 kristal kacau di babak ini, bagaimana dengan, berapa banyak dari Anda?" Melihat Hao Tian penuh kemenangan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Jangan berpikir Hao Tian sangat sembrono. Dia hanya bisa melakukan ini di depan rakyatnya sendiri. Di Xuantian Six Science, meskipun dia bukan yang terbaru, dia jelas yang termuda. Diukur dalam urutan kelahiran, usia Liu Mei adalah yang terkecil. Bahkan jika dibandingkan dengan Hao Tian, dia akan beberapa tahun lebih muda. Namun, Liu Mei mengikuti Zhu Hengyu dan bolak-balik melalui medan perang keruntuhan. Tahun-tahun yang sebenarnya dia alami berkali-kali lebih lama dari langit luas yang membalikkan alam 5 elemen setiap hari. Oleh karena itu, dalam bentuk terselubung, Hao Tian menjadi yang terkecil dari 6 orang suci di Xuantian. Setidaknya secara psikologis, dia pada dasarnya adalah anak-anak. Meski Liu Mei lebih muda dari Hao Tian, secara psikologis dia sudah dewasa. Menghadapi pertanyaan Hao Tian, Liu Mei mengerutkan bibir dan berkata sambil tersenyum, "Kami baik-baik saja, babak ini telah memanen total 270.000 kristal kacau." Liu Mei menambahkan, "Tepatnya, 274.300, tapi dibulatkan." Mendengarkan kata-kata Liu Mei, Hao Tian seolah disambar petir. Tiba-tiba, saya tertegun di sana. Lelucon apa? Lebih dari 270.000, ini gila. Memanen lebih dari 3.000 chaos kristal dalam satu putaran telah membuatnya gila dengan kegembiraan. Tapi sekarang perbandingan ini, kristalisasi kacau yang mereka hasilkan hanyalah sebagian kecil dari yang lain. Bahkan ketika nomor tersebut dilaporkan, itu langsung dibulatkan dan dijatuhkan. Melihat Hao Tian yang tercengang, dan Dutian yang juga tercengang, Zhu Hengyu tersenyum. Kekuatan surga Xuantian sudah 500. Dengan dukungan kekuatan besar surga, Badan Hukum Xuantian dapat terus mengaktifkan 9 pedang daun lotus. Oleh karena itu, efisiensi perburuan yang tinggi sungguh luar biasa. Tapi itu dikatakan. Tetapi untuk babak ini, Zhu Hengyu diam-diam masih terkejut bahwa dia bisa memanen lebih dari 270.000 kristal yang kacau. Menatap Liu Mei, Nir, dan Zhang Chunhua, Zhu Hengyu tahu bahwa tidak mungkin mencapai panen setinggi itu hanya dengan Badan Hukum Xuantian. Pasti ada faktor penting lain yang menyebabkan hasil ini. Namun, saat ini, di depan umum, jelas bukan waktu dan tempat untuk bertanya. Oke, sudah larut, semuanya kelelahan, ayo pergi. Saat berbicara, Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Dutian dan Hao Tian, "Kalian berdua hidup bersama dan tidak dapat dipisahkan. Saya tidak peduli dengan Anda. Selanjutnya, urusanmu sendiri, putuskan sendiri, aku tidak akan repot-repot lagi." Yakinlah, Master. Menghadapi kepercayaan dan penjelasan Zhu Hengyu, Dutian dan Hao Tian mengangguk lagi dan lagi. Memang, hingga saat ini, Hao Tian tinggal di kastil Dutian. Kedua bersaudara itu bisa dikatakan rukun siang dan malam berdekatan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sebenarnya tidak perlu memperdulikan dan mengintervensi hal-hal berikut ini. Saat medan perang yang runtuh terbuka, mereka bisa masuk sendiri. Kedua pria besar itu tidak perlu Zhu Hengyu terlalu khawatir. Meskipun Hao Tian masih muda dan tidak melihat banyak orang di dunia, Dutian adalah rubah berusia 1000 tahun, Hao Tian tidak bisa menderita bersamanya. Setelah memberhentikan sepasang kakak laki-laki, Zhu Hengyu berbalik, membawa ketiga gadis itu, dan mengemudi ke arah gerobak rusa. Hari sudah larut, Zhu Hengyu tidak berencana untuk buru-buru kembali ke desa Huahai untuk bermalam. Toh, hanya ada satu rumah kayu di desa Huahai, dan 2 lainnya sudah diberikan. Tidak ada tempat untuk banyak orang. Sekelompok 4 kembali ke kastil, masing-masing menemukan sebuah ruangan, dan tertidur. Dalam sebulan terakhir, semua orang sangat lelah. Meski bisa istirahat, siapa yang bisa tidur nyenyak di lingkungan yang berbahaya? Ketika dia bangun, Zhu Hengyu tidak berubah karena penambahan 3 wanita secara tiba-tiba dalam keluarga. Setelah makan sarapan sederhana, dia memasuki keadaan mundur. Kali ini, dia harus memikirkan jalan masa depannya dari perspektif baru. Sekarang, masalah terbesar Zhu Hengyu adalah jalan. Sebelum Ekaristi Cahaya Putih, Zhu Hengyu mengambil jurusan Kendo. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah menggabungkan Kendo dengan Badan Hukum Xuantian. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Badan Hukum Xuantian adalah kekuatan kehancuran. Dan tahu dari Badan Hukum Xuantian adalah pedang. Di dalam Xuantian, 39 pedang kehancuran telah ditanamkan. Badan Hukum Xuantian Zhu Hengyu juga telah mengambil langkah kokoh di atas pedang. Karena Badan Hukum Xuantian telah mengolah pedang. Kemudian Zhu Hengyu, tubuh fisik, tidak perlu berlatih ilmu pedang. Kendo, ambillah pedang sebagai jalan. Dengan Badan Hukum Xuantian, Zhu Hengyu tidak bisa mendapatkan begitu banyak pedang runtuh untuk memperkuatnya.
Jika Zhu Hengyu juga mengambil jalan Kendo, bukankah itu akan melebar, dan bahkan lebih buruk? Oleh karena itu, jalan yang ingin ditempuh Zhu Hengyu tidak boleh bertentangan dengan tubuh Suantian Dharma. Bagaimanapun, badan hukum Suantian adalah Dewa Zhu Hengyu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan mengorbankan kepentingan dewa karena tempat tinggal jiwa sementara. Melihat kembali Taoisme dan kekuatan supernaturalnya sendiri, Zhu Hengyu berpikir keras. Tapi setelah memikirkannya selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu tidak pernah menemukan jalan. Dengan tubuh Zhu Hengyu, sepertinya dia telah mencapai batas hari ini. Benar-benar terlalu sulit untuk menerobos sakramen cahaya putih dan mencapai tubuh pertarungan yang kacau. Setelah memikirkannya selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu akhirnya menemukan jawabannya. Sungguh alasan yang sederhana untuk mengikuti penduduk setempat. Ini juga merupakan dilema terbesar yang sedang dihadapi Zhu Hengyu. Dilema ini tidak hanya merujuk pada dilema emosional. Bahkan, itu lebih terkait dengan jalur kultivasi Zhu Hengyu. Sekarang, Zhu Hengyu sudah berada di 5 elemen terbalik. Sepanjang hari, telah berkeliaran di medan perang kehancuran, bertarung. Tapi semua hukum dan standar yang dia ikuti masih di masa lalu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ternyata, di medan perang yang runtuh ini, semua metode serangan dan pertahanan Zhu Hengyu sebelumnya tidak berguna. Adapun badan hukum Suantian, itu milik dunia ini pada tahap ini. Di luar area inti dari medan perang yang runtuh, jam hitam kuno tidak terkalahkan. Tidak ada kekuatan yang diketahui yang dapat menyebabkan kerusakan padanya. Tapi setelah memasuki medan perang keruntuhan, kekuatan keruntuhan melanggar aturan besi ini. Kekuatan kehancuran dapat merusak jam hitam kuno. Jelas, kekuatan kehancuran adalah Zhu Hengyu sebelumnya, kekuatan di luar kognisi. Karena segala sesuatu di luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jadi bagaimana Zhu Hengyu sendiri tetap tidak berubah? Di dunia ini, Zhu Hengyu tidak terhitung, berapa banyak kehidupan yang dia jalani. Dalam setiap kehidupan, dia memiliki hidupnya sendiri, cintanya sendiri. Banyak orang yang pernah dicintai di kehidupan sebelumnya, meski masih saling mencintai, hanya bisa menjadi kenangan dan penyesalan. Dalam hidup ini, dia tidak disebut Chu Xingyun, dia adalah Zhu Hengyu. Pada saat ini, dia membalikkan alam 5 elemen, dan dia harus beradaptasi dengan semuanya di sini. Lepaskan segalanya di masa lalu. Jika dia menolak untuk melepaskannya, dia mungkin akan berhenti bergerak. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu tahu. Dia harus melepaskan harga diri dan kepuasannya. Itu harus membumi, mulai dari sedikit demi sedikit. Benamkan diri Anda di masa lalu, sangat berpuas diri, tidak ada lagi uang. Dalam praktek, jika Zhu Hengyu terus berpegang pada jalan yang telah ia lalui sebelumnya, tetap berpegang pada pengalaman dan pengalaman sebelumnya. Nah, dia telah mencapai batasnya sekarang. Apa yang dilakukan Zhu Hengyu sebelumnya adalah jalan surga. Sampai saat ini sebenarnya sangat mudah bagi Zhu Hengyu untuk membuktikan jalan surga dengan pedang. Jika hanya membutuhkan beberapa ratus tahun, atau selama beberapa ribu tahun, Anda akan dapat membuktikan kesuksesan. Tapi kemudian, surga adalah akhir dari Zhu Hengyu, tetapi itu hanyalah titik awal dari jalannya. Hal yang paling penting adalah, Zhu Hengyu telah dengan jelas memasuki jalan sekarang, tetapi masih bersikeras di jalan surga. Bukankah ini sama saja, meminta ikan? Saat ini, Zhu Hengyu harus mengosongkan botolnya terlebih dahulu sebelum dapat diisi dengan barang baru. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Beberapa hari kemudian, Zhu Hengyu dan ketiga wanita itu memasuki lembah rahasia medan perang Qingmu. Sekarang, Zhu Hengyu harus membuat keputusan. Memasuki ruang rahasia lembah tersembunyi, Zhu Hengyu memasuki kondisi kultivasi. Tutup matamu dengan lembut. Zhu Hengyu menggertakkan giginya dengan keras, dan menghapus semua kenangan Kendo di dunia. Mulai saat ini, Kendo akan menjadi arah kultivasi badan hukum Suantian, bukan milik Zhu Hengyu. Setelah itu, Zhu Hengyu menghapus semua pengetahuan tentang alkimia, pemurnian, penempaan, memasak del. Taoisme ini terlalu rumit dan berantakan, dan memakan tempat. Selain itu, badan hukum Dao, Suantian ini bisa, bahkan lebih halus. Bahkan jika Zhu Hengyu mempelajarinya lebih jauh, itu akan menjadi pekerjaan yang tidak berguna. Bagaimanapun, dalam hal kecerdasan saja, Suantian Fa 2 kali lebih kuat dari Zhu Hengyu. Diukur dengan kebijaksanaan dan kecerdasan, tubuh Dharma Suantian 10 juta kali lebih tinggi dari Zhu Hengyu. Menghapus, menghapus, menghapus. Di antara gigi terkatup, Zhu Hengyu menghapus semua hal yang tidak relevan. Setelah luka gila, akhirnya, Zhu Hengyu hanya merasa hampa di hatinya. Selain 9 kekuatan asalnya sendiri. Semua hukum lain, mantra, keterampilan tempur, kekuatan supernatural, semuanya telah dihapus. Jika kita mengatakan bahwa Zhu Hengyu sebelumnya seperti genangan kotoran berlumpur. Jadi saat ini, semua kotoran di selokan sudah tersaring. Saat ini, 12 ikan terlihat jelas di kolam air jernih ini.
Kedua belas ikan ini masing-masing, 5 elemen emas, kayu, air, api, bumi, sumber kekuatan energi, kekuatan spiritual, kekuatan sihir, kekuatan pikiran, kekuatan guntur, kekuatan matahari dan luo, kekuatan api penyucian. Rasakan 12 saluran energi melonjak di dalam tubuh. Pikiran Zhu Hengyu cerah. Benar saja, setelah menyaring semua kotoran. Sisanya sangat diperlukan, kekuatan paling orisinal. 12 energi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen. Bagian kedua adalah 4 kekuatan yang berhubungan dengan jiwa, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, kekuatan sihir, dan kekuatan pikiran. Bagian ketiga adalah kekuatan di dalam darah tubuh, kekuatan guntur, kekuatan matahari, kekuatan api penyucian. 12 energi ini terkondensasi ke dalam tubuh Zhu Hengyu. Salah satu dari energi ini mutlak diperlukan. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu sekarang adalah mengintegrasikan 12 kekuatan ini menjadi satu. Begitu dia berhasil menyelesaikan tujuan ini, maka jalannya muncul. Sekarang waktunya. Tubuh Zhu Hengyu bersih seperti baru. Semua keterampilan tempur, mantra, dan kekuatan supernatural yang berantakan itu telah dihapus. Ketika hanya ada 12 kekuatan tersisa di seluruh tubuh, jalannya jauh lebih jelas. Selama 12 kekuatan digabungkan dengan cara yang paling masuk akal, cara Zhu Hengyu ditemukan. Dalam setengah bulan berikutnya, Zhu Hengyu terus mencoba kombinasi yang berbeda. Sebenarnya, terus terang, Zhu Hengyu hanya memiliki 3 arah pengembangan. Yang pertama didasarkan pada inti dari 5 elemen air, api, dan tanah. Yang kedua adalah mengambil yang berhubungan dengan jiwa, energi, kekuatan spiritual, kekuatan sihir, dan kekuatan pikiran sebagai intinya. Artikel ketiga adalah mengambil kekuatan guntur, kekuatan matahari dan kekuatan api penyucian dalam garis keturunan sebagai intinya. Sumber dari 5 elemen, jiwa, dan darah adalah 3 arah kultivasi Zhu Hengyu. Setelah lebih dari setengah bulan percobaan berulang, akhirnya, setelah Zhu Hengyu mempelajari semua susunan dan kombinasinya, dia akhirnya menemukan satu-satunya jalan yang benar. Dengan kekuatan Jielei sebagai intinya, ciptakan 12 ibu kota Dewa Petir. Guntur menebas. Ada 12 kekuatan di dalamnya. Mereka adalah emas, kayu, air, api, bumi, 5 elemen sumber kekuatan energi, kekuatan spiritual, kekuatan gaib, kekuatan pikiran, kekuatan guntur, kekuatan matahari, dan kekuatan api penyucian. Alasan memilih untuk menggunakan kekuatan gemuruh sebagai intinya. Itu karena kekuatan guntur adalah satu-satunya keberadaan yang dapat memadukan semua kekuatan. Selain itu, kecepatan dan karakteristik penguncian Jielei yang tak tertandingi membuatnya tidak mungkin untuk menggantikannya. Setelah menguji semua kombinasi dan kolokasi, kekuatan gemuruh ada di intinya, dan tidak dapat diubah atau diganti. 12 ibu kota Dewa Petir. 12, melambangkan dewa ini, guntur, berisi 12 kekuatan. Artinya semua. Arti sebenarnya dari Dutian God Thunder adalah mantra guntur terkuat di dunia. Meski sebenarnya mungkin tidak, namun amarah ini tidak bisa hilang. Tidak sekarang, bukan berarti tidak akan terjadi di masa depan. 12 dewa guntur dewa sudah siap, dan Zhu Hengyu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya. Ke-12 ini tidak hanya 100%, tetapi juga cocok dengan semua karakteristik Zhu Hengyu sendiri. Yang paling penting adalah metode petir ini sama sekali tidak bertentangan dengan badan hukum Suantian. Yang dibutuhkan badan hukum Suantian adalah pedang penghancur, armor penghancuran, dan kristal kekacauan dan fragmen pola Dao. Tetapi 12 ibu kota Zhu Hengyu, Dewa Petir, membutuhkan sumber kekuatan dari 5 elemen, kekuatan jiwa, dan kekuatan darah. Kebutuhan kedua badan tempur tidak tumpang tindih. Bahkan jika Zhu Hengyu akan menyerap beberapa kristal yang kacau, itu tidak akan dikonsumsi oleh badan hukum Suantian. Anda tidak dapat menggunakan semuanya, apa yang harus saya takuti? Apalagi bahkan tanpa menggunakan kristal yang semrawut. Zhu Hengyu juga dapat secara teratur memperoleh kekuatan sumber dari 5 elemen dari 5 medan perang uji coba utama untuk meningkatkan kekuatan sumber 5 elemennya sendiri. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu tidak sabar untuk menguji kekuatan 12 ibu kota ini. Sangat disayangkan meskipun Zhu Hengyu sekarang berada di medan perang hutan hijau, lebah hijau dan ular anggur hijau di sini tidak dapat diuji sama sekali. Saat itu, Zhu Hengyu hanya menggabungkan kekuatan guntur dan kekuatan api penyucian. Dengan cahaya guntur api penyucian, dia membunuh semua lebah hijau dan ular anggur hijau. Sampai sekarang, di antara 12 ibu kota Zhu Hengyu, tidak hanya ada kekuatan perampokan petir dan kekuatan api penyucian. Melainkan itu berisi 5 elemen sumber kekuatan energi, kekuatan spiritual, kekuatan sihir, kekuatan pikiran, kekuatan guntur, kekuatan matahari, dan kekuatan api penyucian. Sebanyak 12 kekuatan. Guntur 12 dewa ibu kota ini, yang telah mengumpulkan semua kekuatan tubuh Zhu Hengyu, begitu kuat sehingga Zhu Hengyu hampir tidak dapat membayangkannya. Harus tahu, Purgatory Lightning, meskipun serangan jarak terkuat Zhu Hengyu, namun nyatanya, Zhu Hengyu memiliki 12 kekuatan. Yang terlemah adalah kekuatan guntur dan kekuatan api penyucian.
Kekuatan api penyucian tidak akan membicarakan dia. Sejak mendapatkan kekuatan api penyucian, Zhu Hengyu tidak pernah mempraktikkan kekuatan ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kekuatan Jielei meskipun ekor berlabu naga petir telah benar-benar membusuk, bagian yang benar-benar diserap Zhu Hengyu hanya 1/10 juta. Selain itu, kekuatan guntur adalah yang paling mudah tersinggung, dan paling sulit untuk diserap dan dikembangkan. Kekuatan guntur terlalu sombong. Dari semua energi, Thunder memiliki kecepatan tercepat. Bahkan jika itu adalah hembusan angin, sulit untuk mengalahkan kecepatan kilat. Itu hanya cepat, tapi tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa cepatnya, itu bisa dihindari. Namun kekuatan Thunder memiliki efek pengunciannya sendiri. Tidak peduli seberapa cepat Anda menghindar, Anda tidak bisa melewatinya. Apalagi, Thunder juga hadir dengan kemampuan memecah pertahanan energi. Kekuatan guntur juga sangat menakutkan. Ketika Dao Surgawi turun ke hukuman surgawi, alasan mengapa dia memilih guntur adalah karena kekuatan terkuat yang paling sulit untuk dipertahankan, dan karakteristik guntur yang tak terhindarkan. Namun, secara umum, semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk berlatih dan semakin sulit untuk mencapai sesuatu. Belum lagi kekuatan guntur, bahkan untuk memulainya pun sulit. Leifa adalah yang pertama dari semua hukum. Secara alami menahan semua hukum lainnya. Meskipun untuk saat ini, metode petir Zhu Hengyu masih diperoleh. Saat menghadapi petarung yang roboh, kekuatannya harus dilemahkan lebih dari 10 kali. Namun, hingga saat ini, Zhu Hengyu tidak punya pilihan sama sekali. Dia harus memilih jalan dan terus berjalan. Ketika Zhu Hengyu sepenuhnya mengendalikan petir ilahi Dao Surgawi. Kemudian, atas dasar ini, ubah jalan surgawi menjadi jalan dan berbaris menuju jalan itu. Katakan saja, jalan surga belum sepenuhnya diperbaiki, jalan apa yang dibangun? Jika Anda ingin membangun jalan raya, Anda harus memenuhi langit terlebih dahulu. Surga yang tertinggi adalah titik awal dari jalan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.